Pesugihan Nyi Roro Kidul, legenda yang memakan banyak korban. Sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan tempat-tempat pesugihan yang ada di tanah Nusantara ini. Salah satu legenda besar cerita pesugihan adalah pesugihan Nyi Roro Kidul Pantai Sekatan. Banyak yang percaya jika ritual mendapatkan harta secara instan ini meminta banyak korban nyawa sebagai tumbalnya. Dengan popularitas wisata pantai selatan Jawa seperti Pantai Pelabuhan Ratu, mau nggak mau cerita tentang tempat pesugihan yang paling dikeramatkan pun ikut terkenal. Termasuk sosok gaib yang amat kesohor, Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selata. Nyi Roro Kidul digambarkan dengan sosok wanita cantik, berpakaian tradisional Jawa yang anggun. Tentu dengan ciri khas mahkota mewah di kepalanya dan selendang berwarna hijau. Selain cantik, Nyi Roro Kidul juga diyakini memiliki kesaktian tinggi dan kekuasaan yang besar. Bahkan keberadaan keraton di Jawa banyak yang dipengaruhi kekuasaannya. Tak heran bila banyak orang yang menghormati Ratu Pantai Selatan ini, hingga mereka melakukan ritual penghormatan. Tak sedikit juga yang melakukan ritual pesugihan Nyi Roro Kidul agar mendapat sedikit limpahan rejeki dari kekuasaannya. Ritual yang paling banyak dilakukan di area pantai selatan adalah ritual pesugihan Nyi Roro Kidul. Ritual yang diyakini mampu mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat itu acap kali dilakukan oleh orang-orang ini. Biasanya mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan sekedar ingin kaya dengan jalan pintas. Laku ritual ini dipercaya sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Banyak beredar kabar mereka yang berhasil dalam mencari pesugihan terlihat sukses dan bergelimang harta benda. Namun banyak pula yang percaya bahwa untuk melakukan perjanjian besar dengan sang penguasa gaib tersebut, korban tumbal juga harus dilakukan. Tak tanggung-tanggung tumbal pesugihan Nyi Roro Kidul adalah kepala kerbau dan nasi tumpeng yang dihanyutan setiap tahun sekali pada malam 1 Suro dan Nyawa. Sebelum masuk ke dalam tumbal yang besar, layaknya ritual lain, beberapa uborampe kudu disiapin. Misalnya membawa syarat tertentu seperti mandi bunga, memberikan sesaji seperti kembang setaman, dupa, apem Jawa, kelapa muda, nasi tumpeng, rujak buah 7 rupa, kepala kerbau, kopi pahit, kopi manis, dan lain sebagainya. Selain itu mereka hari didampingi seorang guru spiritual atau penasehat spiritualnya untuk membimbing jalannya ritual. Waktu pelaksanaan ritual ini pun tidak asal. Menurut juru kunci metafisika Nusantara, ritual pesugihan Nyi Roro Kidul hanya bisa dilakukan pada hari Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Pada waktu ini Nyi Roro Kidul dipercaya akan keluar lantas meminta tumbal sebagai bayaran dari pelaku pesugihan. Konon tumbal nyawa yang diberikan kepada Nyi Roro Kidul ini akan dimimun darahnya. Korban yang diambil tentu adalah anggota keluarganya yang masih sedara, tujuannya agar sang Ratu Kidul tetap awet muda, cantik, dan nampak awet muda dan bugar. Walaupun sudah nenek-nenek, konon Nyi Roro Kidul nampak seperti gadis yang berumur 18 tahun. Beliau konon katanya sangat cantik dan seksi bikin para lelaki terpana. Nyi Roro Kidul konon suaminya sangat banyak dari bangsa manusia yang meminta kejayaan dengan syarat membikahinya. Namun sang pelaku nanti akan menjadi budak di alam bangsa siluman di tengah lautan Traebut. Untuk lokasi yang biasa digunakan untuk mendapatkan pesugihan ini mulai dari pantai selatan Jawa Barat, pantai Cianjur hingga pantai Pelabuhan Ratu. Tetapi masyarakat setempat percaya bahwa Goa Gelam yang berada di Jawa Barat menurut metafisika Nusantara adalah lokasi paling mistis dan kuat daya magisnya untuk melakukan ritual pesugihan Nyi Roro Kidul. Karena di tempat tersebut merupakan pusat gerbang gaib untuk mendatangi Nyi Roro Kidul secara langsung, jadi bukan di pinggir pantai. Di sana para pelaku pesugihan akan diambil sebagai pengikut Nyi Roro Kidul. Menjadi kaya-kaya mendadak tanpa kerja keras merupakan alasan mengapa banyak orang melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul ini di pantai selatan. Namun kita seharusnya sadar bahwa bukan kekayaan yang nanti didapatkan, namun ajab yang akan datang. Pesugihan hitam seperti ini hanya akan memberikan rasa manis di awal saja, sementara setelah itu sisa hidup si pelaku pesugihan akan penuh dengan kesengsaraan dan kesialan. Karena sang pelaku akan menjadi budak bangsa siluman di kerajaan gaib Nyi Roro Kidul, dia akan dikerjakan sebagai pelayan dan penyuruh oleh dayang-dayang Nyi Roro Kidul.
Harta yang bersifat panas dari pesugihan ini tidak akan membawa berkah. Hidup tidak akan terasa damai dan tentram. Seperti keluarga sering ribut, anak jadi durhaka dan kehidupan rasanya kacau meski banyak harta. Apalagi harta hasil pesugihan Nyi Roro Kidul bersifat sementara. Lebih baik kalian mencari jalan lain yang lebih bersih dalam mencari penghidupan hidup. Karena Anda akan mengalami hidup dua kali bila melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul. Setelah masa hidup Anda akan pulang ke alam gaib bukan alam barzah dan di sana Anda akan hidup kembali, arwah Anda akan dipekerjakan. Semoga video ini menjadi renungan. Jangan sampai Anda melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul Pantai Selatan. Ingat ya, hidup itu tidak lama, hanya 60 tahun bila umur Anda panjang. Kalau pendek kadang 30 tahun juga sudah meninggalkan dunia. Jadi untuk apa kita harus mengumpulkan harta dunia jika akhirnya nanti akan Anda tinggalkan? Pesugihan Nyi Roro Kidul sangat mengerikan karena Nyi Roro Kidul adalah iblis siluman atau dedemit yang mendiami dasar tengah-tengah lautan. Jadi sangat mengerikan. Baik, mungkin segitu dulu di pembahasan Nyi Roro Kidul. Nanti akan kami bahas lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share juga ke sosial media Anda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.